Halo guys, kembali lagi hanya di Sketsa Wars. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menegangkan dan menakutkan. Dijamin seru buat kalian menonton. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Film ini berjudul Sunyi, rilis pada tahun 2019, yang diperankan oleh Angga Aldi dan Amanda Rewis. Penasaran kan? Langsung aja kita ke filmnya. Di awal cerita terlihat Alex yang baru mendaftar di sekolah abdi bangsa, yang dimana sekolah ini memiliki budaya atau kebiasaan senioritas yang sangat kental. Perundungan atau bullying kerap menimpa siswa kelas 1 yang baru mendaftar. Alex memiliki latar belakang keluarga yang bercukupan dan mempunyai ayah paranormal. Selamat pagi. Singkat cerita, mereka pun disuruh berkumpul oleh kepala sekolah di aula sekolah, yang dimana murid baru akan mendapatkan bimbingan dari senior dan dijadikan budak oleh senior. Ketiga senior mereka yang bernama Andre, Erika, dan Fahri mengatakan kalau kelas 1 harus nurut apa kata senior dan menyuruh mereka push up. Anak baru di sekolah abdi bangsa tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet, perpustakaan, dan jajanan di kantin, yang dimana ketiga ruangan itu hanya diperbolehkan untuk senior dan tidak diperbolehkan untuk anak baru. Hari ke-17 Alex di sekolah abdi bangsa, yang dimana dia baru menggunakan toilet dengan cara sembunyi-sembunyi dari senior dan bertemu Maggie di saat Maggie masuk ke kamar mandi dengan dijaga oleh Alex. Seketika, dua orang senior kelas 2 datang, mau menggunakan toilet. Dengan berbagai alasan, Alex mencoba menyelamatkan Maggie dari kedua senior itu dengan mengatakan kalau di dalam WC ada tikus mati, sehingga membuat kedua senior itu berpindah ke WC lain dan menyuruh Alex push up 10 kali. Maggie pun keluar untuk meminta maaf kepada Alex dan mengajak berkenalan Alex. Disitulah awal mula pertemanan Alex dan Maggie. Gue Maggie. Ketiga senior Alex yang bernama Andre, Erika, dan Fahri mengetahui latar belakang keluarga Alex dan menyuruh Alex untuk memanggil arwah yang ada di sekolah itu dengan memberikan tanda dengan menggerakkan pensil itu dan membuat sebuah lingkaran. Di saat beberapa kali Alex mencoba memanggil dan tidak terjadi apa-apa, salah satu senior Alex yang bernama Erika mengambil buku catatan Alex dan melihat isinya. Ketiga senior itu teralihkan pandangannya ke buku catatan Alex, dan di saat itu juga Alex melihat pensil itu bergerak sendiri dan menggambar pola lingkaran pada kertas yang bertanda kalau penunggu sekolah itu ada berada dekat mereka. Dan Alex pun dibawa ke sebuah gudang di sekolah itu, dan ketiga senior itu pun mengerjai Alex dengan cara melemparkan buku catatannya di gudang itu dan menyuruh dia mengambil, sedangkan mereka bertiga meninggalkan Alex sendirian. Di saat Alex memasuki gudang itu dan mencari bukunya, dia menemukan bukunya berada di depan meja yang rusak. Dia pun mencoba mengambilnya dengan susah payah. Seketika, saat itu juga bukunya terlempar ke belakang dan Alex pun mendekati bukunya dan tiba-tiba ke-30 hari di sekolah, Fahri yang menyukai Erika teman seangkatannya dan menitipkan surat ke lokernya dengan harapan Erika akan membacanya. Di lain sisi, Alex sedang mengikuti pelajaran penjaskes. Mereka disuruh berlatih melempar bola basket ke ringnya. Di saat giliran Alex, sialnya bel berbunyi dan Alex pun disuruh membereskan semua bola basket yang habis digunakan. Saat Alex ingin bergegas keluar, tiba-tiba lampu di lapangan bolbas itu padam dan banyak pantulan bola basket di belakang Alex. Dan tiba-tiba
Alex pun lari dengan tidak sengaja menabrak senior yang bernama Fahri, sehingga membuat Alex dipukul dan dilihat oleh Maggie. Alex yang mencoba kabur karena sudah tidak tahan dengan bullying dari sekolah dan ditahan oleh Maggie. Mereka pun berbincang satu sama lain yang membuat mereka berdua grogi dan salting satu sama lain. Di lain sisi, Fahri yang sedang belajar bahasa Inggris seketika di percakapan earphone-nya berubah yang membuat dia kebingungan dan seisi ruangannya mengikuti perkataan yang sama di earphone-nya. Fahri yang ketakutan lantas berdiri dan pergi ke WC, dan saat dia mau balik ke kelas, dia melihat Erika yang memandang dirinya dengan senyuman Pepsodent. Fahri pun mengikuti Erika berjalan saat tepat di atas gedung sekolah Abdi Bangsa. Ternyata itu bukan Erika, melainkan hantu bengek yang mencoba membunuh Fahri dan tiba-tiba pelajaran penjaskes yang dimana di saat giliran Alex maju, ia disuruh melepaskan kalungnya oleh gurunya. Tapi Alex yang tidak mau melepaskan kalungnya karena kalung itu pemberian ayahnya. Dia menyayangi kalung itu. Dia mendapatkan hukuman dengan lari 10 kali halaman sekolah. Di saat dia melintas lemari kaca piala seketika, pintu dari lemari itu terbuka sendiri dan terhantam pecah. Alex dan Maggie habis dari perpustakaan. Dia bercerita tentang apa yang dia alami. Seketika, Erika memukul Alex karena tugas yang ia suruh kerjakan. Alex mendapatkan nilai di bawah 7 dan pergi meninggalkan Alex. Malam pun tiba, Erika yang baru saja selesai mandi, dia mendapatkan gangguan dari arwah itu, yang dimana arwah itu mengganggu dirinya dengan cara menyalakan keran air. Saat dia memeriksanya, ia pun dikagetkan oleh temannya Dave. Maggie pun mengikuti latihan renang. Saat sudah sampai di garis finish, gurunya menyuruh semua anak muridnya pulang. Tetapi Maggie tidak mau pulang dan masih mau melanjutkan latihannya. Maggie sangat sedih karena kepergian Fahri dan membaca surat cinta dari Fahri yang sudah ia temukan di lokernya. Di saat dia sudah selesai membaca, dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan melanjutkan latihannya. Saat ia lompat, tiba-tiba karena kematian Erika, guru olahraganya dirumahkan dengan sebab lalai dalam mengawas. Saat itu juga, Andre mendekati gurunya dan mengatakan kalau kematian temannya ada sangkut pautnya dengan Alex. Andre mendapatkan informasi ke gurunya kalau Alex mempunyai kalung dari peninggalan ayahnya. Makin bertambahnya hari, kedekatan Alex dan Maggie semakin erat. Dan saat mereka selesai menonton film, Alex dibawa oleh Andre mengambil kalungnya beserta menuduh Alex dan memukuli dirinya. Keesokan harinya, luka memar pada perut Alex dilihat oleh ibunya, sehingga ibunya menuntut Andre di depan kepala sekolahnya, dan karena tuntutan dari ibu, beasiswa Andre hilang dan membuat Andre menyimpan dendam kepada Alex. Alex pun menghampiri sebuah ruangan TV. Di ruangan itu menyala sendiri. Dan terlihat ada 2 murid yang lulusan tahun kemarin yang menjelaskan tentang kematian anak baru. Dan tiba-tiba saat Alex memberitahu ke Maggie kalau dirinya habis dipukul oleh Andre, seketika Alex melihat lagi sosok 3 penampakan itu dan memberi petunjuk di sebuah perpustakaan. Alex dan Maggie pun masuk ke ruangan perpus dan diusir oleh seniornya. Alex memberitahu ke Maggie apa yang dia alami. Malam pun tiba, Andre yang menunggu Alex keluar sedangkan Alex mau mencari informasi di perpustakaan bersama Maggie. Di saat dia mencari petunjuk buku kelulusan tahun 1990, dia mencari 3 orang yang menjadi korban dari arwah itu. Dan di lain sisi, Andre sedang mencari keberadaan Alex untuk memukulnya.
Alex pun mendapatkan informasi dari buku itu. Ternyata 3 orang itu adalah senior kelas 2. Di saat Alex mencari foto Cindy, dia menemukan kejanggalan. Selama ini, Maggie adalah Cindy, anak kelas 1 yang mati di tahun 1990 karena dibully oleh ketiga orang senior yang sampai saat ini gentayangan. Di lain sisi, Andre ingin dibunuh oleh arwahnya Maggie karena telah melukai Alex. Sehingga Alex pun datang dan menyelamatkan Andre. Dan Alex pun mengetahui semuanya tentang kisah pilu Cindy yang mati karena bullying, yang dimana ketiga seniornya mengerjain Cindy yang memiliki penyakit asma. Dia menyuruh Cindy lari keliling lapangan sehingga membuat Cindy kambuh asmanya dan meninggal di tempat. Dan arwahnya Cindy lah yang membunuh ketiga senior itu karena balas dendam. Tidak sampai situ saja, arwah Cindy mencoba memotong kepala Andre dengan kipas. Tetapi Alex membujuk Cindy supaya tidak membunuh Andre. Andre pun selamat dan dibawa pulang oleh Alex. Tahun pelajar 2001, yang dimana Alex sudah menjadi kelas 2 dan mendapatkan murid-murid baru di sekolah Abdi Bangsa. Dia merubah semua peraturan yang dimana Alex mensejahterakan hak dari anak baru dan tidak menjadikan mereka budak seperti tahun mereka. Film pun tamat. Akhir yang membagongkan. Ini, nggak tahu lah sudah.